pelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir tepat waktu. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran bisnis online ya. Kita memasuki materi baru yaitu tentang mengevaluasi website ya. Oke, sebelum kita mulai, jelaskan dulu ya tentang KIKD dan tujuan pembelajarannya. Apakah sudah kelihatan? Dan di belakang terlihat? Kelihatan ya? Oke. Pada materi ini, kompetensi dasarnya itu adalah tentang mengevaluasi website dan keterampilannya nanti kalian dapat mendesain website. Ya, pada akhirnya kalian diharapkan dapat mendesain sebuah website. Sebelum kalian dapat membuatnya, kalian harus bisa mendesainnya dulu atau merancang dulu. Ya. Oke, lanjut lagi. Oke, tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, kalian dapat memahami definisi website dengan benar. Yang kedua, dapat mengimplementasikan website dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat memerinci jenis-jenis website dengan tepat. Lalu yang keempat, kalian dapat menirukan website dengan benar. Lalu yang terakhir, kalian dapat menerapkan website dengan benar dan tepat. Ya. Oke, lanjut di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari selama 2 kali pertemuan ya. Untuk pertemuan pertama kalian akan mempelajari definisi website, lalu ada manfaat dan jenis-jenis website. Nah, yang kedua ada website statis dan dinamis. Oke, lanjut ini yang pertemuan pertama yang definisi, yang pertemuan kedua nanti kita akan bahas website statis dan dinamis. Oke, bisa dilanjut? Bisa ya. Oke, sebelum Ibu masuk ke definisi, coba kalian perhatikan dulu gambar website di depan. Coba kalian, apa sih yang kalian pahami atau apa yang terlintas pertama kali di benak kalian ketika melihat gambar ini tentang website? Websitenya bagus, terus apa lagi? Menarik. Itu kontennya apa aja sih isinya? Ada promosinya. Terus ada apa lagi tuh? Ada berita, oke. Lalu ada apa lagi ini? Tentang apa nih yang bawah? Diskon. Nah, ini biasanya e-commerce ya, atau website untuk jual dan beli ya. Jadi apa sih yang bisa kalian pahami tentang website dari gambar di depan? Menginformasikan. Website untuk menginformasikan. Lalu ada apa lagi? Coba. Yang berisi informasi. Berisi informasi tentang Suatu peristiwa atau bisa juga untuk marketing. Oke, bisa yang memuat suatu peristiwa atau tentang marketing. Oke, terus ada lagi. Jadi website itu bisa berisi apa aja? Mempromosikan. Lalu ada apa lagi tuh? Fungsi website bisa apa lagi sih selain mempromosikan? Kalian biasanya kalau browsing di website itu cari apa sih? Cari informasi. Terus cari apa lagi? Cari barang bekas. Berarti kamu mau ini ya, transaksi jual beli? Ya, bisa. Terus bisa untuk apa lagi? Chattingan bisa nggak? Bisa. Chattingan bisa. Biasanya pakai apa tuh? WhatsApp, IG. Oke, jadi yang sudah kalian saksikan itu sudah betul semua ya. Jadi website itu suatu kumpulan halaman yang tergabung dalam suatu web yang berisikan informasi. Ya. Oke, sorry kelupaan. Sebelum dimulai, Ibu mau absen dulu
Carla, Dea, Della, Desi, Desvita, Elisa Hakim, Elsie sakit juga, Fatika ada, Vina, Gita, Hafiza di bawah ya, Imelda ada, Imri ada, Lina, Mulia, Eva sakit ya, Siska ada, Iko Indonesia, Sylvia, Tiara ada. Tadi ada ini ya, yang lewat ya, kalau dia ya, ini nggak kelihatan di belakang. Kuliah ya. Vira di bawah Pak. Oh iya. Firna ada. Audi, Michelle, Marlisca, Nurul, Rifki, Raihan, Danuan, Alfia ada. Oke, yang nggak hadir nanti itu siapa aja? Oh ya, bisa. Sorry kelupaan. Tenis ya hadir. Oke, nanti yang nggak masuk yang nggak kelihatan ya di pojok. Oke, yang nggak masuk tadi siapa aja ada? Sakit semua ya. Oke, tolong dijaga ya kondisi kesehatannya ya supaya tidak banyak absen dan sakit. Oke, kalau begitu boleh dilanjut. Nah, sebelum Ibu bahas lebih lanjut, tolong scan barcode-nya, lalu kalian literasi sekitar 10 menit. Yang nggak kelihatan boleh aja. Udah bisa buka? Bisa ya? Gimana?
Apaan sih? Minyak. Kamera gede. Coba tanya ke Maya dulu. Coba tanya ke Maya dulu. Bawa di sana.
Sudah selesai tugasnya. Oke, bisa ada satu siswa yang menjelaskan apa itu tadi yang kalian baca? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Pak, itu tadi yang sudah kalian baca tentang website Audi. Coba yang kencang Audi, yang teman-teman yang kedengaran. Website itu saya buat untuk memastikan dan itu bisa dibuka di mana saja. Itu kita bisa menjadi e-commerce berjualan untuk berita-berita yang update, bisa jadi blog kayak pendidikan, ininya bisa jadi kayak buat tutorial masak, buat lagu. Ada website yang bisa berbentuk e-commerce pribadi sama berbentuk company profil itu koneksi perusahaan. Betul ya, jadi benar yang sudah disebutkan Audi ya. Jadi website itu merupakan suatu kumpulan halaman yang tergabung di dalam website ya. Jadi bisa juga berbentuk e-commerce atau website berita. Jadi isi website itu bisa berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tujuan web tersebut. Ya, kalau kalian ingin bertransaksi jual dan beli, cocoknya di website apa? Kalau kalian ingin berdiskusi saja, itu website apa? Forum ya, betul. Atau ada lagi yang hanya ingin saling bertukar pesan atau posting video atau foto, itu cocoknya di mana? Website, media sosial ya. Oke, itu nanti setelah ini kita pelajari ya macam-macam jenis website. Ada banyak. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengertian dari para ahli ya. Dari Sir Kerman dan tim di tahun 2018 mengemukakan bahwa website itu adalah kumpulan halaman yang saling terhubung yang di dalamnya terdapat beberapa item seperti dokumen dan gambar yang tersimpan di dalam web server. Ya. Jadi kontennya itu macam-macam ya, di dalam website ada apa aja, bisa berupa gambar, video, audio, dan teks. Kalau audio contohnya apa sih? Bisa Spotify. Ya nggak? Kalian suka akses Spotify di website nggak? Ya. Dia isinya berarti hanya berupa audio. Tapi ada juga teksnya ya. Kalau kalian bisa mengakses liriknya itu ada teks. Oke, jadi kesimpulannya adalah website itu adalah kumpulan dari halaman situs yang terdapat di dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web ya, atau www yang ada di internet ya. Di era modern ini, website dapat mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal ya. Jadi penemuan internet yang revolusioner mampu menghubungkan berbagai sektor dalam secara daring ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 9 manfaat website ya. Jadi Ibu mau kalian masing-masing mencari ke-9 manfaat ini apa? Misalnya nih, dicari yang bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa sih ya? 9 deh yang di belakang. Ya, coba berdiskusi manfaatnya. Ya. Silakan dimulai ulang ya. Ini manfaat nomor 1, manfaat nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 di belakang. Ya. Nyari pengertian manfaat dari ke-9 manfaat web ini. Ya, coba silakan didiskusikan dulu. Ya.
Udah ketemu. Udah, email bagian kalau ini udah gitu. Jadi sarana mengembangkan bisnis. Manfaat satu udah, manfaat kedua udah, manfaat ketiga udah, manfaat kelima, manfaat ke-9 udah. Itu siapa yang mau jelasin? Siapa yang mau jelasin? Siapa aja, jangan rebutan. Berdua juga boleh. Kalau begitu, coba dijelaskan manfaat website itu apa, mulai dari manfaat ke-1. Siapa yang mau menjelaskan? Maksud dari manfaat dan website itu, dia bisa berbagi informasi dengan banyak orang, bahkan berkomunikasi dengan orang minatnya itu sama kayak kita, untuk berbagi pengalaman. Oke, jadi manfaat website yang pertama adalah menjadi media berbagi wawasan. Nah, di situ kalian bisa saling berkomunikasi. Oke, yang lain paham? Kita lanjut ya ke manfaat yang kedua. Yaitu apa? Menjadi sumber penghasilan. Apa? Coba yang agak kencang suaranya dulu. Oke, hasil diskusi dari saya dan juga beberapa saya itu adalah manfaat dari website menjadi sumber penghasilan adalah masukan antar negara melalui website Oke, jadi website itu bisa dapat menjadi sumber penghasilan atau bisa juga tempat kalian untuk mencari uang. Ya, teman
Ya, jadi fokusnya tapi manfaat kedua lebih kepada penghasilan ya. Kayak minggu lalu itu sudah bahas, jadi kalian bisa juga mencari uang di internet dengan cara seperti apa? Content writer, bisa jualan, terus apa lagi sih kemarin? Masih ingat nggak? Reseller ya kayak gitu. Jadi website itu sebagai wadah untuk mencari penghasilan itu bisa. Oke, yang kedua, yang ketiga menjadi platform bisnis. Coba siapa yang bisa jelasin? Platform manfaatnya untuk menyediakan situs layanan ini dengan menggunakan website menjadi internet sehingga bisa terjangkau semua pengguna agar dapat memudahkan segala proses penjualan, transaksi, produk, dan komunikasi dalam pembeli. Oke, jadi website sendiri bisa menjadi suatu wadah ataupun platform untuk berbisnis. Ya, kalian bisa jual ataupun membeli. Ya. Biasanya di website apa sih kalian kalau misalnya mau beli Shopee, selain Shopee apa? Amazon biasanya dari mana tuh? Dari Amerika ya. Bayarnya pakai apa sih kalau Amazon itu? Pakai PayPal ya? Atau kredit card bisa juga ya? Itu shippingnya gimana kenapa ya? Pasti kenapa? Itu produknya pasti biasanya kalau di Amazon ada barang-barang lain juga. Tapi bedanya apa? Maksudnya apa yang di dalam negeri dengan di luar negeri? Maksudnya produk yang misalnya nggak ada di dalam negeri, kenapa kamu harus sampai beli di Amazon? Biasanya nyari apa sih? Misalnya apa ya, kayak merchandise yang nggak ada di Indonesia tapi adanya di Indonesia. Ini Bu Lina pengalamannya sudah banyak ya dalam menggunakan e-commerce ya. Tapi ada yang pernah ini nggak menjadi seller? Ada pernah sehan seller jus. Ada jualnya di mana? Di Shopee. Sekolah itu mati offline. Yang kita bicarakan ini daring dulu, nanti kita masuk ke offline. Ya, oke. Berarti kalian yang offline udah banyak pengalamannya ya? Iya. Oke, mau ditambah lagi? Enggak, cukup berarti. Tapi yang bisa ditambah sih. Supaya pengalamannya. Lanjut lagi ya. Tadi sampai nomor berapa? 3. Oke, manfaat yang keempat adalah membangun branding. Apa sih membangun branding? Branding merupakan kegiatan memberikan nama, merek, logo, slogan, atau hal lainnya yang memberikan identitas pada produk yang dijual, sehingga menjadikannya berbeda dengan produk milik pesaing. Jadi dikasih merek gitu, branding itu memberi nama. Oke, jadi dia untuk meningkatkan brandingnya ya. Jadi suatu produk itu branding itu supaya dia lebih eksis ataupun maksudnya lebih terkenal kayak gitu branding. Oke, kalau bahasa Indonesia kan mungkin memberi nama ya, tapi secara pengertian umumnya itu adalah branding itu meningkatkan eksistensi suatu brand ataupun produk. Ya, jadi dengan menggunakan website, misalnya apa sih kayak yang cewek-cewek suka pakai apa, Scarlett ya? Itu ada nggak websitenya? Kalian bagaimana kalau misalnya melihat produk itu ada di website lebih percaya nggak? Ya, lebih percaya. Jadi fungsinya manfaatnya itu menjadikan branding itu lebih dipercaya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Lagi pertanyaan serius. Manfaat kelima ini. Ya. Ya. Apa? Manfaat kelima, meningkatkan kredibilitas bisnis. Kredibilitas bisnis. Menurut kredibilitas bisnis, dengan memiliki situs resmi, konsumen akan tahu bahwa bisnis Anda benar-benar ada. Konsumen tahu kemana harus mencari informasi seputar produk, menghubungi customer service, dan sebagainya. Dengan begitu kredibilitas bisnis dapat terjaga. Oke, jadi manfaat website selain untuk berjualan bisa juga menjadi
situs resmi konsumen bisnis bahwa ada Meningkatkan kredibilitas bisnis. bisnis. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa sih? Prosesnya apa? Ya, mungkin. Iya tahu juga. Oke, betul ya yang disebutin Abdul tadi ya. Jadi manfaat website itu dapat meningkatkan suatu kredibilitas bisnis yang Anda jalankan. Ya, jadi kalian tidak hanya menaruh produk kalian di e-commerce, tapi juga dibuatkan website khusus seperti itu yang berisikan informasi tentang produk kalian atau tentang company profile atau perusahaan kalian. Jadi lebih meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan atas bisnis yang kalian jalankan. Jadi kalau bahasa sekarang tuh kayak nggak kaleng-kaleng gitu lah. Oh iya. Nggak kaleng-kaleng. Jadi ini bisnisnya tuh beneran. Oke, belum. Palsu. Lanjut yang keenam ya, sarana mengembangkan bisnis. Menjadi sarana mengembangkan bisnis yaitu untuk meningkatkan penjualan. Website dapat membantu calon pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang dijual atau upaya pemasaran lainnya seperti menggunakan strategi iklan berbayar di bisnis kalian atau SEO search engine organization yang berada di halaman teratas pencarian Google. Oke, jadi lebih fokus ke SEO-nya ya. Jadi gimana caranya supaya website kalian itu muncul di page pertama pada halaman pencarian. Ya, halaman pencarian itu apa aja sih? Google, bisa Google, ada juga namanya bing.com. Kalau com itu namanya browser. Tapi website pencari itu adalah yang sering kalian gunakan itu adalah Google. Sebenarnya selain Google ada juga Bing, Yahoo juga bisa. Apalagi ya, Access.com ya. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox tuh browser. Oh browser. Masih browser. Bedanya apa? Ya, jadi gimana supaya website kalian masuk ke dalam page pertama. Jadi ketika konsumen mencari sesuatu produk, nah website kalian yang muncul di halaman pertama, nah otomatis pasti website kalian yang diklik ya. Biasanya jarang ya kalau misalnya kalian cari sesuatu sampai page kedua, pernah nggak? Pasti yang muncul di halaman pertama aja kan yang diklik kan? Ya. Jadi ya mungkin pernah, cuman nggak banyak sampai ke halaman berikutnya yang kalian cari. Oke, lanjut. Manfaat yang ke-7 apa tuh? Manfaat website sebagai sumber informasi yaitu kita bisa mengetahui berbagai macam informasi seperti bencana alam, ekonomi, dan kegiatan lainnya. Contohnya itu ada website berita, website komunitas, blog, dan lain-lain. Oke, betul. Jadi website itu juga bisa menjadi sebagai sarana informasi ya. Contohnya betul tadi ada website berita, website komunitas ataupun forumnya. Jadi di dalamnya terdapat macam-macam informasi yang dapat kalian akses dan kalian cari. Oke, lanjut lagi deh. Manfaat ke-8, mengakses layanan publik. Ya Bu, tadi kita udah berdiskusi kalau mengakses layanan publik ini dengan website bisa memudahkan kita yang harusnya awalnya kita perlu ke kantornya atau ke tempatnya buat ngurus sesuatu hal. Jadi kita bisa langsung lewat website, kita ngecek kayak contoh website bisa ada bikin KTP, terus langsung KTP, KTP, yang info, terus bisa ngecek ya layanan dari pemerintah DSKB atau lainnya. Oke, betul ya. Jadi selain bisa buat penjualan informasi, website sendiri juga bermanfaat sebagai layanan publik. Betul kata Rehan, yang tadinya kalian harus ke kantornya untuk mengurus, kayak misalnya mengurus SKCK atau bikin NPWP, itu kalian cukup mengaksesnya via website. Kalian tidak perlu datang ke kantornya, nanti kartunya itu jadi langsung kirim ke rumah kalian. Ya, jadi nanti kalian kalau sudah 17 tahun ke atas, kalian mau bikin NPWP itu cukup di
website saja nanti dikirim ke rumah. Seperti itu sudah pernah itu bikin website online. Terus ada apa lagi tadi? Layanan BMKG ya? BMKG bisa juga apa sih? BMKG apa sih? Memperkirakan apa? Cuaca, bencana alam. Jadi website sendiri punya manfaat sebagai layanan untuk publik. Apa itu? Oh ya, nanti. Oke, kita lanjut ya. Manfaat yang terakhir, menggalang aksi sosial. Coba dijelaskan. Manfaat website menggalang aksi sosial itu maksudnya website bisa dimanfaatkan untuk membagikan petisi online untuk mendukung atau menolak terhadap gerakan atau kebijakan tertentu atau sekedar menunjukkan solidaritas pada orang atau kelompok tertentu. Bisa juga sebagai sarana menggalang dana untuk membantu masyarakat lain yang sedang terkena musibah, misalnya kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Contoh website penggalangan aksi sosial itu ada website Kita Bisa. Oke, jadi website sendiri sekarang ada yang namanya bisa menggalang dana sosial, ya. Contohnya apa? Kita bisa.com pernah akses, ada yang pernah akses mungkin. Jadi misalnya ada bencana alam di suatu tempat, nah kita tanpa harus datang ke tempatnya untuk menyumbang, kalian bisa hanya dengan mengakses web tersebut dan mentransfer sejumlah dana untuk disumbangkan. Seperti itu. Jadi manfaatnya itu untuk menggalang dana untuk sosial. Banyak ya, contohnya selain kita bisa.com ada apa sih? Change.org itu petisi bukan sih kalau itu yang petisi harus transfer sejumlah dana hanya ini aja ya tanda tangan. Oke, sampai sini ke 9 manfaat website. Apakah sudah jelas? Jelas banget. Boleh balik nanya kan? Gimana ya? Oke, kalau gitu nanti di akhir aja ibu tanyanya. Sekarang lanjut lagi ke jenis-jenis website. Oke, ini langsung Oke, contoh jenis website yang utama ada apa? Website search engine. Ya, jadi bahasa Indonesianya adalah mesin pencari. Jadi website ini menyediakan layanan untuk mesin pencari. Fungsinya adalah sebagai mencari website lain. Jadi di dalam sini kalian bisa cari website lain atau informasi apapun itu. Ya, contohnya di sini ibu ambil ada Bing, ya. Mungkin yang sering kali itu ada google.com, ya. Seringan biasanya fungsinya sebagai mencari web lain. Ya, jadi dia hanya berfungsi sebagai itu aja. Oke, yang kedua ada apa? Website networking. Coba dibaca yang keras siapa ya? Dea deh, coba deh kasih deh. Situs jenis networking apa deh? Banyak nggak ya? Banyak. Situs jenis networking. Situs networking adalah situs penyediaan yang menampung member-member untuk membentuk suatu komunitas, sehingga member-member di dalam website tersebut dapat saling berkomunikasi dan bertukar pikiran. Nah, ini sering juga kita sebut sebagai apa sih? Media sosial atau medsos. Ya, jadi di dalamnya kalian dapat mengunggah konten bisa berupa video atau foto atau gambar. Ya. Di sini teman-teman kalian bisa lihat nggak apa yang kalian posting? Bisa. Termasuk kalian juga bisa nggak lihat postingan
dengan cara chatting ya. Di hampir semua medsos kayaknya sudah menyediakan fitur chatting ya. Hampir semua, bahkan ada juga video call ya nih. Dia sudah merambah ke media sosial. Tapi kalian pernah menggunakan fitur tersebut? Lancar kah? Lancar. Tapi pasti nggak lancar kalau ngelek doang. Tergantung apa? Jaringan. Oke. Jadi tergantung jaringan. Kalau jaringan bagus sih lancar aja. Aku sih belum pernah nyobain. Soalnya apa ya? Kayak kurang pas aja gitu. Tampilannya kayak gimana? Apakah jelas atau enggak? Lebih nyaman di ini ya, di WhatsApp ya, memang karena Instagram juga khususnya buat ini sih media sosial ya. Kalau untuk video call mungkin nanti next time mungkin ya. Oke, kita lanjut ya. Website yang ketiga ada website forum. Coba dibaca siapa ya? Di belakang siapa? Rizka? Ya. Hah? Oh, coba baca Desvita deh. Desvita kayak gini. Terus komersil juga, tapi tidak ini lebih berfokus sebagai tempat berdiskusi di internet. Tujuan situs ini adalah sebagaimana Jadi masternya hampir sama, cuman dia nggak fokus di bukan relationship ya, relationship di koleksi sedikit ya. Jadi dia nggak fokus untuk relationship, tapi lebih untuk berdiskusi ya. Bisa macam-macam, temanya macam-macam. Di situ kalian bisa join, gabung dan berdiskusi. Oke. Abdul, tadi forum diskusi apa sih dulu? Forum diskusi yang tadi disabilitas. Ayo coba fokus dulu ya. Topinya dibuka dulu dong, biar ganteng. Oke, fokus lagi ya. Oke, jadi di website forum itu contohnya ada apa? Di sini ada kaskus.com. Tadinya sebelum ada e-commerce, Kaskus itu juga bisa wadah untuk berjual dan beli, ya. Itu zaman dulu banget waktu masih SMA kali ya. Kalian kayaknya masih SD. Nah, di Kaskus itu bisa juga jual dan beli. Kalian taruh kodus, taruh gambarnya, deskripsi. Nah, transaksinya itu langsung gitu. Ada yang langsung transfer ke penjualnya atau ada yang namanya rekber. Pernah dengar nggak? Rekening bersama jauh yang rekber ya, rekening bersama. Jadi nggak langsung ke penjualnya, tapi ada yang namanya rekening bersama. Itu gimana ya konsepnya juga paham tuh. Jadi misalnya Rehan mau beli ke Danuar, tapi nggak langsung transfer ke Danuar ya, tapi rekening bersamanya punyanya si Rifki gitu. Jadi kalau misalnya udah masuk baru dilepas dananya. Biar apa mau minimalisir kayak soalnya kalau kayak itu kan Sangat rentan. Ya, jadi nggak tahu misalnya bilangnya udah transfer nggak atau belum transfer terus barang dikirim. Nah, kita sebagai seller juga sebenarnya agak khawatir juga, takutnya dia belum bayar tapi kita udah transfer, dan sebaliknya kita pembeli pun juga khawatir apakah ini benar nggak sih dikirim atau enggak. Nah, maka dari itu adalah adanya rekber, rekening bersama. Ya, tapi itu jauh sebelum ada e-commerce ya. Nah, sekarang dengan adanya e-commerce lebih mudah dan lebih aman dalam bertransaksi jual dan beli. Seperti itu. Ya. Oke, ibu lanjut ya. Oke, berikutnya ada website. Kita coba Rifki baca. kalau bahkan si presiden mau tahu visi internet dan bagaimana itu ini tulis kita kemudian dapat melihat baru website informasi pendidikan pendidikan juga pasti
Oke, betul ya. Jadi sebelum adanya website seperti ini, dulu kita baca berita tuh di mana sih? Koran. Di koran ya. Kalian pernah baca koran nggak? Nah. Nggak baca nggak? Kita buat jadiin ini bahan gorengan. Oke, jadi sebelum adanya website berita ini, kita sering banget baca berita itu di koran ataupun biasanya kalau gosip itu di tabloid ataupun majalah ya. Jadi kalau dulu tuh zaman itu masih sekolah itu pasti tiap minggu kita beli patungan tuh, beli tabloid atau majalah. Di situ biasanya ada gosip-gosip apa tuh di situ. Jadi sebelum handphone ada ya, handphone ada tapi belum bisa akses internet. Ya, dulu masih apa sih handphonenya? Masih BlackBerry ya, tapi BlackBerry. Oh sempat BlackBerry ya. Iya juga belum SD, tapi kalian SD itu kayaknya udah SMA deh, kita nggak beda jauh. Ya, jadi dulu kan emang belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kalian akses gosip gampang banget nggak sih? Gampang banget. Biasanya di mana? TikTok. Ada lampirnya nggak? Ada. Oke, kalau dulu tuh belum ada dan kita tuh kayak kalian nih zaman kalian tuh kayak suka 5 kita patungan kita beli majalah nanti ganti-gantian baca buku seru banget. Nah sekarang sering berkembangnya zaman internet ya lebih cepat ya buat akses apa-apa informasi segala macam. Nah maka dari itu adalah muncullah website berita ya. Jadi semua berita, semua informasi, gosip dan lain itu adanya di website karena kita lebih sering pegang handphone ketimbang megang majalah-majalah atau bahkan buku ya. Bahkan ada juga literasi digital ya, bacanya di tapi sebenarnya lebih enak baca itu di buku ya. Iya nggak sih? Mata kalian sakit nggak sih kalau beli HP lama-lama sakit pusing karena memang bukan apa ya istilah bukan kodratnya gitu ya. Kalian tuh maksudnya mata itu dihadapkan dengan layar itu sakit jadinya nanti pasti mata kalian banyak yang minus tadi ya sih itu kalau jangan kalian tuh pas semester apa sih namanya nah, atau di sini ada suka baca buku baca buku apa istilah di sini ya karena novel nggak apa-apa apapun itu boleh novel boleh fiksi ataupun apapun itu karena apa yang kita baca itu apa yang bisa kita keluarkan semua input itu dari yang kita baca ya jadi semakin banyak kalian baca semakin banyak yang bisa kalian keluarkan gitu intinya gitu. Kalau misalnya kalian apa kayak misalnya mau presentasi nih tapi bingung mau ngomong apa nah kalian harus banyak baca otomatis kalian banyak baca banyak terserap nanti otomatis banyak juga yang bisa kalian keluarkan inputnya banyak outputnya itu kalian bisa semakin banyak oke gitu ya oke lanjut lagi nih contohnya ya kompas.com terus ada apa lagi sih kompas.com Exxon.com CNN.com emang ada webnya bola.com nah itu tuh sport ya atau apa sih olahraga Iya, macam-macamnya ada internasional, ada politik. Tapi dia kayaknya lebih ke politik ya. Oke, lanjut website blog. Coba dibaca apa? Nanda. Website blog biasanya ditulis oleh satu orang dan diperbarui secara berkala. Blog seringkali mengenai topik atau artikel tertentu yang dipublikasikan di internet. Topik tersebut dapat berupa fotografi, kerohanian, resep dan siari pribadi dan hobi dan lain-lain. Oke, di website blog ini kalian bisa menulis ataupun menuangkan isi hati dan pikiran kalian. Ya, apa? Oke, jadi di website blog ini kalian bisa bikin sendiri ya. Namanya juga bisa sesuai yang kalian inginkan.
di dalamnya juga bisa bebas, bisa diary ataupun resep masakan ataupun pengalaman apapun itu ya yang bersifat positif seperti ya. Oke, lanjut deh. Contohnya ada blogspot.com sama wordpress.com ya. Ada lagi nggak selain itu? Kenapa? Traveler bisa juga, tapi dia kita nggak bisa bikin itu, atau hanya ada satu adminnya aja. Oke, bisa juga sih, bisa termasuk karena dia bisa diperbarui secara berkala ya, bisa diupdate terus ya. Oke. Lanjut, ada website portal. Coba dibaca Mas Rehan. Website portal. Web portal menyediakan berbagai layanan informasi dan layanan seperti halnya search engine, tetapi di dalam portal situs tersebut lebih khusus untuk disajikan. Berbeda dengan search engine, situs-situs tersebut bukan dicari datanya secara otomatis oleh mesin pencari, tetapi disimpan dan dikelola oleh pengelola portal secara diskretionary. Oke, kalian tahu portal? Portal jualan tahu? Yang apa sih? Yang kayak gitu ya. Jadi sama kayak website, kayak portal tuh kayak gerbang juga ya. Nah, website portal tuh sama. Ya, jadi di dalam ini kalian bisa bikin akun, lalu disimpan dan bisa dikelola. Misalnya di sini Ibu ambil contoh SSCSR, ini khusus portal untuk pendaftaran PNS atau CPNS. Ya, jadi di dalamnya kalian harus untuk akses ini kalian harus bikin akun dulu. Ya, jadi bisa bikin akun, nanti ujiannya upload berkas segala macam di situ sampai dengan ujian. Nah, bisa juga layanan publik seperti yang tadi disebutkan, contohnya kayak NPWP ataupun DJP online seperti itu. Layanan publik, website layanan publik juga termasuk ya dalam website portal. Oke, berikutnya ada website galeri. Oke, jadi website ini isinya dalamnya ada foto ya, sama seperti namanya ya, website galeri. Video, tapi ini lebih fokus ke gambar deh. Iya. Contohnya apa di sini? Selain itu Pinterest ya, Pinterest media sebagai website galeri. Selain itu ada apa lagi sih? Tumblr juga sama dalamnya. Sama kayak Pinterest. Kita bisa posting nggak sih di dalamnya? Bisa. Sama kayak Instagram ya, dulu Instagram sebenarnya website galeri ya. Kalian tahu pernah ngikutin nggak sih website Instagram awal-awal? Iya, jadi itu tahun apa ya? Kayaknya tahun 2012-an deh. 2012-2013, jadi Instagram itu akses itu kayak cuma gambar-gambar doang, kayak video atau reels atau chattingan. Nggak tahu di chatting udah ada belum ya? Cuma nggak secanggih sekarang sih sebenarnya. Nah, jadi dulunya itu Instagram adalah website galeri, mungkin evolusi atau update, jadi dia sekarang lebih ke media sosial. Ya, tapi yang pure dengan website galeri itu adalah itu ya, Pinterest sama Tumblr. Sekarang masuk ke video. Oh ya, ada video juga. Durasinya Kayak mungkin bisa juga nanti dia kayak Instagram sih. Tapi nanti ya sebagian pengguna mungkin suka, tapi sebagian pengguna ada yang lebih suka karena lebih nyaman kita melihat gambar-gambar. Ya ada plus minusnya sih melakukan update tersebut. Oke, berikutnya ada website e-commerce. Oke, udah jelas ya, website e-commerce itu adalah suatu wadah untuk transaksi bisa jual dan beli ya. Contohnya macam-macam ya. Itu nanti nggak pernah ya transaksi di website e-commerce. Nah, pembayarannya bisa via apa aja sih biasanya kalau e-commerce? Bisa COD, bisa pakai
Nah, kan juga ada Shopee Pay juga ya. Shopee Pay tapi jangan dicoba-coba ya. Boleh sih, cuman kayaknya agak beresiko. Udah bisa ngajakin usia. Apa? Siapa tuh KTP itu? Enggak pakai Bu. pakai KTP. Oh, gua. Masa sih nggak pakai? Terus jaminan Mau lihat ke tukang utang lo. Pembelajaran ya sesuai kelasnya. Ada yang sudah pernah akses ruang guru? Nah, ada yang pernah lihat belum? Di dalamnya ada nggak pelajaran SMK? Ada. Pelajaran apa aja? Ibu pernah nantinya penataan produk ada. Ada nggak? Waktu itu aku pernah akses penataan produk kelas 11. Tapi nggak semua materi ya, dia hanya awal-awal aja. Itu bagus banget. Apa sih kayak videonya mahal ya apa sih? Kalau patungan gitu bisa nggak sih? Bisa. Iya, paling belajarnya kayak satu HP tapi kayak berdua. Kayak efisien ya maksudnya. Oke, itu sih plus minusnya, cuman untuk manfaatnya kalian bisa mencari bahan materi pelajaran sih di website apa? E-learning. Denius dia termasuk di dalamnya ada juga seperti ruang guru kayak ada materi-materi kayak bisa kalau nanti bisa juga sih dia sih ada pertanyaan tapi jawabannya nggak bisa tanggung jawab sih kadang ada yang ngasal. Jadi yang tapi yang kita berarti itu ini ya. Oke, kita sekarang explaining, mau explaining kan? Kita mulai langsung ya. Oke, boleh explaining, boleh sendiri dulu semuanya. Kita tunjukkan beda. Ini sebenarnya joget Baby Shark cuma nggak bisa di play. Kalian? Joget Baby Shark cuma kayaknya nggak bisa di play. Kayak tulisnya kalian menghadap ke punggung teman kalian. Apa yang hujan, kritik-kritik, kalau dia besar gini, ya pukul-pukul. Hujan besar. Ini. Oke, lagi 2 menit lagi nanti gantian. Oh, 2 menit lagi sih kurang.
Ibu, saya lanjut ya. Assalamualaikum Ibu. Maaf Bu, nggak kedengaran. Assalamualaikum Bu. Ya, saya lanjut ya Bu. Ya. Oke, udah selesai ya. Udah. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah setuju lagi, Bro? Oke, kalau udah tekan berarti ada tugasnya ya di scan, nanti muncul dia bentuknya kayak PDF, tapi kalian bisa kayak sketchbook itu di slide kiri kanan. Nah, tugasnya dikerjakan, diskusikan secara kelompok. Ya, kelompoknya boleh bikin berempat atau berlima. Sambil makan kebanyakan. Ibu maaf ya. Oh, oke, scan dulu. Oke, boleh bergabung. Bagaimana mau berempat atau berlima? Silakan. Oh iya. Jadi suruh bikin PPT ya Bu? Iya. Masih jalan. Oke, kalian diskusikan yang tugas kelompoknya aja. Yang ada 3 website, nanti kalian diskusikan, kalian analisa. Ya. Yang mana Bu? Yang tugas kelompok. Tugas kelompok. Begini. Ya. Oke, sudah. Silakan didiskusikan ya. Ini mau tambahan personil? Kemarin boleh.
Oh jadi gitu Bang. Ih, kamu nggak bisa berdua. Bisa. 5. Berapa? Halo guys. Ya. Ya, halo guys. Ini berempat, ini berempat. Berarti berempat juga. Ini berlima. Ini 6. Terima Bu. Kemana ini. ya? Iya, boleh. Latihan dong, itu yang semua kelompok. Di mana ya? Di belakang. Ngabarin. Iya, buat laporan hari ini sama kuliah. Kedip-kedip lampunya. Ini Bu pakai Oh, apa? Pakai waktu. Jangan ya Bu. Matiin dari saya. 1, 2, 3. ya udah boleh deh. Kasih. Siap,
Oke, sudah selesai ya diskusinya. Oke, selesai semua ya. Oke, kalau begitu hasilnya tolong dikirimkan ya. Oke. Oke, Ibu minta tolong satu kelompok untuk mewakilkan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Oke, lanjut. Kalau Ibu pilih kelompok dari kita ya. Oke, silakan maju. Ada satu boy. Oke, ini kan nih PPT-nya nih. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami analisis website. Pantun dong. Perkenalkan, saya Ulia Cikarati, saya Lina Amalia, saya Siska Firmiliawati. Yang pertama yaitu website berita. Website berita adalah website yang berisi tentang berita-berita yang terupdate. Contoh dari website berita yaitu cnnindonesia.com. Tampilan website lebih sederhana dan nyaris tanpa iklan. Topik-topik yang ada ditempatkan dengan sama rapi. Desain website ada berbagai macam pilihan link, kolom konten berita seperti politik, ekonomi, olahraga, hiburan, gaya hidup dan sebagainya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, sehingga mempermudah para pembaca untuk memilih. Isi konten website yaitu tolak hasil rekonstruksi penjuruan. Yang kedua ada website e-commerce. Di sini kami ambil contoh dari website Blibli. Tampilan website-nya secara tabrak website Blibli menarik dengan desain yang modern. Khusus produk yang dijual kebanyakan berisi elektronik, gadget, TV, fashion, event, multimedia dan sebagainya. Desain website-nya, situs web ini terlihat bagus dengan perpaduan warna yang terasi dari banyak gambar. Biru adalah warna utama situs web ini. Tampilan halamannya teliti yang rapi dan enak dipandang. Isi konten website ini adalah menjual berbagai macam produk secara online. Yang ketiga ada website info. Sebagai contoh kita ambil dari website Facebook. Tampilan website itu tampilan Facebook yang baru memungkinkan kalian mencari apapun dengan lebih cepat. Makanya itu sekarang transisi antara web juga lebih cepat. Website-nya baru ini mencakup tampilan Facebook modern serta mengadakan beberapa postingan dan video yang sudah diinginkan orang-orang. Gambar desain baru ini juga telah beredar di internet. Isi konten website-nya yaitu web dapat berinteraksi dengan banyak orang dan juga ada banyak konten hiburan, informasi dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.
13 menit lagi. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Satu siswa, dua siswa boleh? Pak Audi boleh? Oke, Muki juga boleh? Oh dia aja. Gak apa-apa. Pertemuan kali ini kita membahas tentang website dan desainnya, terus manfaatnya, tujuannya, bahkan kita bisa lihat contoh-contohnya. Oke, jadi ada dari definisinya, ada manfaatnya tadi apa aja, dan ada juga jenis-jenisnya. Ya. Oke, coba bisa sebutin nggak salah satu manfaat dari website? Denis, apa? Menjadi sumber penghasilan. Oke, kalau kita apa? Sarana sebagai Sarana pengembangan bisnis. Oke, itu manfaatnya ya. Terus ada lagi sebagai informasi. Kalau ini sebagai apa tadi? Sumber informasi sama. Oke, tadi manfaatnya ya. Terus tadi kalau jenis-jenisnya ada apa aja? Yang pertama ada search engine. Lalu yang kedua ada website dan blogging. Lalu yang ketiga ada website forum. website forum. Yang keempat website berita. Yang kelima website blog. Yang keenam website portal. Yang ketujuh website e-learning. Yang kedelapan website e-commerce. Yang ke-9 website e-learning. Oke, tadi adalah ke-9 jenis website ya. Oke, kalau begitu Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga di kemudian hari kalian juga dapat memanfaatkan dan memaksimalkan website. Ya, motivasi dari Ibu adalah if you want to get something, you have to do something. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu, kalian harus melakukan sesuatu. Jadi kalau kalian mau sukses, kalian mau lulus, kalian harus belajar. Ya. Jadi apa quotes-nya hari ini? If you want to get something, you have to do something. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa dulu ya. Silakan dipimpin lagi berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kali ini kita berdoa sesuai percaya masih berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih. Jadi nanti kalau di tim udah oke, udah di stop. Jadi kita setiap Iya, Ibu. Ibu saya sudah selesai. Bu Marini sudah selesai? Ya, sudah selesai Ibu. Tadi Oh, saya iya, sudah baik. mulai duluan. 6:30, Ya. 6:30. Iya, ini Ya. sudah saya close ya Bu.
Gimana Bu? Ini sudah boleh saya close atau? Boleh Ibu live aja. Saya standby. Nanti kan ada yang masuk lagi. Iya, yang kedua. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.